anak yang soleh. Jadi kalau hari ini kau ini temboknya memang betul-betul tembok Berlin. Di beberapa tempat saya tablik akbar, laki-laki dengan perempuan cuman dibatasi tali plastik. Akhirnya jamaahnya. Tapi di sini kalian terjaga, masya Allah, tabarakallah. Yang laki-laki nggak bisa ngeliat perempuan, yang perempuan nggak bisa lihat laki-laki. Tapi aku bisa. Saya ini udah tua, mata udah nggak terang lagi. Lahir 1977, sekarang udah 2022, berarti kan 25. Mata saya ini udah rabun, nggak bisa lagi membedakan. Ini dari jauh begini, ini nggak bisa saya bedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis, sama aja semua. Itulah maka tadi saya dari awal sampai sekarang berdirinya di tengah. Kenapa? Karena kalau saya berdiri di sini, yang namanya manusia pasti ada lintasan dalam hati. Ustadz gatal. Kalau saya terlalu lama berdiri di sana, nampaknya Ustadz ini udah lain seleranya. Pernah mencari aku, Allah. Masya Allah, angkat tangan mereka semua. Nanti insya Allah, aku tak pernah mencarimu, kamu tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa kata dia? So sweet. Untuk sementara nggak usah lu mikir itu, pikirkan aja dulu. Karena Muhammadun na'iman fi firasihi wa sa'atu asrun wa lailu kulluhu zalamun wa bardun laisa fiha illa sautul harik fi syarik. Kalau macam-macam menggoda pikiranmu, ingin memikirkan perempuan, pas tengah malam terbayang-bayang, tidur tak lelap, makan tak kenyang, hilangkan semua dengan apa? Masuk ke tasrif. Doroba doroba dorobu doroba doroba dorob na dorob ta dorob tuma dorob tum dorob ti dorob tuma dorob tum na dorob tu dorob na. Apa maknanya? Fokus saja dulu kau belajar, nanti sampai masanya engkau akan dipertemukan dengan orang yang baik-baik. At-tayyibuna lit-tayyibat. Yang baik-baik ini akan bertemu dengan yang baik, dipertemukan dalam majelis yang baik, maka lahirlah keturunan yang baik-baik. Itu dilakukan oleh kiai-kiai zaman dulu. Ini sekarang banyak saya ketemu jamaah. Saya Pak Ustadz, anak saya sudah saya sekolahkan, sudah S1, sudah S2, sudah S3. Masalah jodoh cari sendiri. Oh nggak bisa Beb. Kenapa? Karena anak-anak kita belum tentu secerdas pengalaman hidupnya, belum tentu secerdas dia di bangku kuliah. Ini masalah jodoh anak-anak kita ini, maka sedikit banyak kita dia sangka kalau kita sekolah agama kita tidak makan. Kau takut anakmu tidak makan hanya karena yang datang itu adalah orang yang menekuni bidang agama. Iyakunu fuqara, kalau dia susah yughnihimullah, Allah akan mencukupkan dia. Alam takun ardullahi wasi'ah, apakah engkau tidak tahu bahwa bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, hijrah sejauh mata memandang, rezeki akan terbuka. Makanya mungkin waktu lajak. Tadi saya mulai jam berapa tadi ya? Tadi saya mulai jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:15. Berarti waktu kita ada 15 menit lagi, karena sesuai kode etik, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Pelajaran yang ketiga, mereka mengirimkan anaknya kemana? Universitas Islam Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang satu lagi dikirim kemana? Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Sampai ketika almarhum Kiai Haji Muhammad Tijani meninggal dunia, namanya masih terdaftar di S3 Al-Azhar, jurusan tafsir, Fakultas Usuluddin. Artinya apa? Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap nginjak ke bumi. Jangan sampai kakimu ikut gantung, berarti kau hantu. Jadi saya dulu waktu sekolah, saya tulis di buku kelas, saya tulis Profesor Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad. Waktu masih di pondok, teman saya berbisik, Mat, jangan tulis kayak gini. Kenapa? Aku takut nanti kau gila. Sampai sekarang saya nggak gila. Tadi disebut oleh protokol Ustadz kita, Pak Kiai juga menyebut,
lengkap selengkap-lengkapnya, profesor dari Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, visiting profesor tahun 2020. Doktor dari Universitas Internasional Antarabangsa Selangor, Malaysia. Syekh dikasih Habib Lutfi bin Yahya waktu sowan ke beliau. Jangan panggil lagi Ustadz, ini panggil Syekh. Terus sekarang kok tetap Ustadz? Saya takut panggil Syekh. Ada beberapa orang di kampung saya, namanya terlalu berat, akhirnya demam. LC, singkatan dari licence, bahasa Arabnya ijazah. Orang ini sudah mendapatkan ijazah untuk mengajarkan agama Islam dari Al-Azhar Mesir. Anak-anak ini mesti belajar hidup, itulah maka dikirim mereka sejauh mata memandang. Kirim anakmu sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Penyakit yang paling mengerikan adalah anak-anak tidak bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Saking kan ibunya sayang, neneknya sayang, ngikat tali sepatunya pun dia nggak bisa. Ini Masya Allah, besar sekali TV-nya. Ngikat tali sepatu pun nggak bisa. Tapi kalau dia dikirim ke Madinah, dikirim ke Ummul Qura Makkah, dikirim ke Al-Azhar Mesir, dikirim ke Durman Sudan, dia belajar hidup, belajar satu rumah, belajar belanja, belajar masak. Generasi ada 3. Pertama generasi pejuang, yang kedua generasi penikmat, yang ketiga generasi penghancur. Jangan biarkan generasi kita menjadi penikmat. Itulah kalau ada di antara adik-adik sekalian, bapaknya mampu, ibunya mampu. Kenapa aku dikirim ke pesantren? Kenapa aku mesti belajar ke Mesir? Karena mereka sayang dengan kamu, mereka tidak ingin kamu menjadi generasi penikmat yang akan berubah menjadi generasi penghancur. Berapa banyak pondok pesantren hancur? Kenapa? Kehilangan kader. Karena anak-anak pendiri tidak pernah digembleng dengan pendidikan yang luar biasa. Ini pelajaran ketiga yang diambil dari kiai-kiai pendiri Al-Amin. Pelajaran yang keempat. Sampai berapa nih Pak Ustadz? Sampai 5 saja. Kenapa? Rukun Islam 5. Nanti kalau ada yang nyampaikan 6, rukun iman 6. Kalau ada yang nyampaikan 7, karena tawaf 7 kali. Kalau ada yang mengatakan 8, enggak tahu. Pelajaran yang keempat adalah bahwa setelah melambung sampai ke atas, menjadi kiai, menjadi doktor, menjadi mudir, tidak membuat mereka merasa di atas awan. Mereka adalah orang-orang yang merendahkan dirinya. Kalau tidak dijelaskan ke saya tadi, ini adalah kiai sepuh kita, ini adalah mudir kuliatil muallimin, ini adalah pengasuh. Saya tak tahu. Pakaiannya sama, kokonya sama, sarungnya sama. Kiai di tengah kesibukannya sempat menyempatkan diri waktu untuk terbang ke Surabaya. Dari Surabaya ngantar lagi kemari. Selama di Surabaya kenalan dengan orang, dengan entengnya nanya, nama bapak siapa? Nama saya ini. Boleh minta nomornya Pak? Dalam hati saya, ngapain minta nomor? Merendahkan diri, merendahkan hati. Ini yang paling sulit sekarang. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Insya Allah kerendahan, ketawaduan ini menular juga ke anak-anakku sekalian, insya Allah. Amin. Ustaz Somad ngomong tawadu, ngomong rendah hati, tapi bajunya bagus, kain sarungnya mahal. Hadiah dari sponsor. Yang tadi dibacakan satu persatu. Ustaz Somad ngomong, katanya mesti rendah hati. Dia sendiri berdiri di atas, membelakangi kiai-kiai. Saya sudah izin. Tadi kan sebelum saya izin dulu. Izin kiai, silakan. Katanya Nabi Muhammad SAW tidak dipuji Allah. Hai Muhammad SAW, yang kakinya bengkak karena sholat malamnya panjang. Hai Muhammad SAW, yang keningnya hitam karena sujudnya lama. Enggak. Tapi apa kata Allah?
wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak, budi pekerti. Begitu bersalaman dengan kiai-kiai, dengan sahabat-sahabat dari Iqbal, alumni-alumni Al-Amin, yang jauh titelnya lebih tinggi, ilmunya lebih banyak, semua mereka menundukkan kepala. Melihat mereka menundukkan kepala, saya tundukkan pula kepala saya. Mereka mau cium tangan saya cium pula tangan mereka. Akhirnya kepala kami belagak. Jangan ketika ada orang yang lebih tinggi darimu, usianya, ilmunya, engkau dengan bangga angkuh sombong. Karena sesungguhnya kesombongan adalah la yadkhulul jannata, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Saya tidak belajar tentang tawaduk dari buku, tapi di Al-Amin saya belajar dari kiai-kiainya. Sebelum kemari saya sudah bertemu dengan para ulama, kiai-kiai sepuh, orang-orang yang lebih kita dahulukan, keilmuan mereka, tentang hafalan mereka, tapi kita tertawan karena ketawaduan mereka. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita tawaduk insyaallah. Amin. Pak Ustadz itu teman saya tawaduk, Pak Ustadz. Kalau Ustadz ceramah dia memandang ke bawah terus, itu bukan tawaduk, ngantuk. Pak Ustadz itu teman saya tawaduk, Pak Ustadz. Tawaduk gimana? Dia kalau acara ngapal apa itu kata dia nggak mau banyak-banyak, nanti aku sombong. Itu bukan tawaduk, itu malas. Tawaduk adalah setelah berprestasi. Tawaduk adalah setelah hafalannya banyak. Tawaduk adalah setelah sekolahnya berhasil. Tawaduk adalah setelah kaya raya. Tapi kemudian dia merendahkan dirinya karena dia merasa bahwa ini semuanya datang dari Allah. Ketika ditanya, ini punya engkau? Ini prestasi engkau? Dia berkata, la haula wala quwata illa billah. Itu setelah berhasil. Jangan lari dari pondok. Kamu sekarang gimana? La haula wala quwata illa billah. Ini namanya mazhabnya Jabariyah. Jabr, terpaksa. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu ahlul ikhtiar, mesti ada usaha. Adapun mereka ini tidak mau berusaha sama sekali. Ketika ditanya, kenapa nggak naik kelas? Kenapa nggak berprestasi? Kenapa nggak lulus? Serahkan semuanya pada Allah. Kalau kebetulan suami ibu ada orang model seperti ini, jangan marah, jangan kelahi. Besok kalau ditanya, kamu nggak kerja? Kamu nggak ngurus usaha kita? Kamu nggak nyari nafkah? Dia bilang, serahkan aja sama Allah. Ibu diam aja, nanti kebetulan jam 12 azan zuhur, dia lapar, dia nanya, "Ma, makan siang mana?" Serahkan sama Allah, Bang. Allah akan memberikan rezekimu ketika engkau bertawakal seperti seekor burung. Lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulih. Kalau kau benar-benar bertawakal kepada Allah seperti tawakalnya seekor burung, la razaqakum kama ruziqat thair, kamu akan diberi rezeki seperti seekor burung. Bagaimana? Taghdu khimasan, terbang dari sarang dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut kenyang. Burung tidak pernah berpikir, nanti kalau aku terbang dapat makan atau enggak ya? Padahal cara dia mencari makan cuma dua, satu dengan paruhnya, satu dengan tangannya, satu dengan cekernya, satu dengan kakinya. Sampai hari ini belum ada burung yang cari makan pakai akun Instagram. Yang dia pakai adalah paruhnya, yang dia pakai adalah cekernya. Dua alat yang diberikan Allah, akhirnya dia optimal dan dia mendapatkan rezeki dengan sifat tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, barokah doa. Doa para ulama. Jangan lawan kiai, jangan lawan guru. Ilmu kita mungkin biasa-biasa saja, tapi ada keajaiban doa. Itulah makanya sebelum membaca kitab-kitab, menghadiahkan pahalanya kepada Kiai Khotib, untuk Kiai Muhammad Amin Jauhari, untuk Kiai anak-anak beliau, Kiai Muhammad Tijani, Kiai Idris Jauhari, Kiai Maktum Jauhari, untuk para orang-orang soleh, guru-guru yang tak dapat disebutkan satu persatu, untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ketika beliau mengajarkan kitab Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Ada kalimat hikam itu yang sulit aku fahami, tak bisa aku selesaikan. Tapi begitu kubacakan Al-Fatihah kepada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, tiba-tiba ilham datang. Inilah barokah guru. Makanya jangan pernah melawan guru. Ada orang yang ilmunya banyak tapi barokahnya tidak ada. Makanya kadang kita heran, ngajinya mungkin 5-10 menit, tapi bacaan Al-Fatihah untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan, bertawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah engkau kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassul kepada Allah. Saya yakin dan percaya bisa mengumpulkan sebanyak 9.000 santri dengan orang-orang berbagai macam latar belakang pendidikan. Kita bisa berkumpul malam ini adalah barokah dari para kiai-kiai yang tulus ikhlas itu, insya Allah. Amin. Tapi mereka kan udah ninggal Pak Ustadz. Orang ninggal itu kan putus amalnya Pak Ustadz. Mereka kan gak bisa beramal lagi Pak Ustadz. Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Nabi naik atas burak, lalu beliau memandang ke bawah. Dia lihat Nabi Musa sedang sholat dalam kuburnya. Nabi bertanya kepada Jibril, "Hai Jibril, itu siapa?" Kata Jibril, "Itu adalah Musa sedang sholat." Pertanyaannya, waktu itu Nabi Musa sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Baitul Maqdis, dia jadi imam. Dia pandang ke belakang, Nabi Ibrahim jadi makmum. Nabi-nabi yang lain jadi makmum. Itulah yang dibaca dalam tarhim. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu layla. Pada malam itu diperjalankan, wa antal imam, engkau menjadi imam. Makmumnya adalah nabi-nabi. Pertanyaannya, waktu Nabi Muhammad jadi imam di Masjidil Aqsa, makmumnya nabi-nabi. Nabi-nabi itu masih hidup atau udah meninggal? Sudah meninggal, kecuali Nabi Idris, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Barrafa'ullah, itu belum mati, belum meninggal, nanti akan turun sekali lagi. Tapi Nabi Musa, Nabi Ibrahim sudah meninggal, lalu mereka beribadah. Lalu bagaimana dengan hadis iza matal, Sahih Muslim, iza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus. Yang putus itu apa? Dijelaskan oleh Syekh Yusuf dalam kitab Al-Adil Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Yang putus itu adalah amal taklifi. Amal taklifi, amal mukallaf. Wajib sholat, setelah meninggal enggak wajib sholat. Wajib puasa, setelah meninggal enggak wajib puasa. Wajib zakat, setelah meninggal enggak wajib zakat. Makanya kalau ada orang enggak mau wajib-wajib, maka syaratnya mesti Jadi yang dimaksud putus amalnya, putus amal taklifi. Adapun wali-wali Allah, kiai-kiai yang soleh-soleh, mereka tidak pernah putus beramal. Mereka tidak wajib sholat, mereka tidak wajib puasa, mereka tidak wajib zakat. Tapi mereka tetap berdoa dan mereka bisa mendoakan kita. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. I'malu, beramallah, berbuat baiklah, yang akan melihat amal kamu. Fasayarallah, Allah, wa rasuluhu, Rasulullah, wal mu'minun, orang beriman. Apa tafsirnya? Allah melihat amal kita, ya. Rasulullah melihat kita. Malam ini Rasulullah melihat amal. Anak-anak santri yang hafiz Al-Quran, satu hari baca 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali, dihadiahkannya pahalanya untuk kiai. Untuk kiai, kiai mendoakan. Kenapa? Karena salam saja pun berbalas, apalagi bacaan 2 juz sehari. Kalau cuma 2 juz, saya 3 juz Pak Ustaz, juz pokat, juz lemon, juz mangga.
mengalir pahalanya. Makanya salam itu ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam saya pertama tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua enggak boleh dijawab. Salam imam waktu sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, jangan dijawab, Waalaikumsalam. Salam yang ketiga, mereka menjawab tapi kita tidak ingin mendengar jawabannya. Ketika lewat di jalan tengah malam, lewat kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka jawab, kita nggak ingin dengar jawabannya. Karena sampai mereka jawab kita dengar, Waalaikumsalam, pingsan gitu langsung. Mereka menjawab, mereka mendoakan kita. 3 doa mereka. Apa kata mereka? Waalaikumsalam, selamat engkau sampai tujuan. Warahmatullah, rahmat Allah tercurah untukmu. Wabarakatuh, barokah hidupmu, barokah hartamu, barokah ilmumu, barokah keluargamu, barokah anakmu, barokah duniamu, barokah akhiratmu. 5 pelajaran. Nanti kalau ada yang nanya, siapa tausiah tadi malam pembukaan program acara milad 70 tahun pesantren Al-Amin Perenduan? Ustadz Abdul Somad tadi malam tausiah. Apa yang dia sampaikan? Ada 5 poin. Yang 5 itu apa? Aku nggak ingat. Tapi insya Allah bisa ditonton ulang dan dicatat lagi karena akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu ini. Ada beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan tak ada menyangkut masalah imigrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saat ini saya bekerja di salah satu kapal pesiar di Amerika. Kami di sini membentuk satu kelompok Muslim community. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah kami melaksanakan sholat Jumat di kapal, sedangkan kami tidak menetap dan pindah dari satu negara ke negara lain? Mohon penjelasannya kepada Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Dari Bapak Edi Kurniawan, alumni TMI Al-Amin Perenduan 2012, sekarang tinggal di Amerika. Wow. Taman Al-Amin, bisa kerja di kapal pesiar di Amerika. Masya Allah, tabarakallah. Hanya satu mazhab yang mewajibkan sholat Jumat di masjid. Tentang jumlahnya. Yang ketiga, tentang apakah orang musafir wajib sholat Jumat. Yang ketiga, yang kedua, saya wali santri asal Samarinda Kaltim. Mau bertanya kepada Ustadz kiat agar anak istiqomah dalam mondok dan kami sebagai orang tua lebih tawaduk mendoakan anak karena jauh dari kami, khususnya saya pribadi, biar nggak galau ditinggal anak. Mohon wejangan. Ini membuka kartu. Sesungguhnya yang galau bukan kalian saja. Orang tua pun ternyata galau. Hai bapak-bapak, ibu-ibu yang galau meninggalkan anak di pesantren, lebih baik kau galau sekarang daripada galau tahun 2042 karena anakmu ditangkap BNN. Lebih baik nangis sekarang daripada nangisnya tahun 2042 gara-gara anakmu kena penyakit masyarakat pekat. Nah, jadi kalau datang begitu, kuat-kuat hati, sabar-sabarkan hati, jangan nangis. Kalau melepas anak di pesantren Al-Amin, tepuk bahunya, kasih semangat. Belajar di sini, serius, bacakan selawat, bacakan doa. Kalau mau nangis, nanti setelah sampai Suramadu, nangis. Cari di bawah jembatan tuh nangis. Jangan di sini nangisnya. Itu membuat anak jadi down. Ustadz Somad, istri saya pulang dari pondok, nangis, matanya hampir sebesar bakso. Ini jamaah ngadu ke saya. Akhirnya saya nasihati seperti Ustadz ceramah. Kamu jangan nangis. Lebih baik nangis sekarang daripada anakmu nangis nanti karena dia hamil di luar nikah. Mohon maaf. Lebih baik nangis sekarang karena dia pondok daripada nanti dia kena narkoba. Terus gimana Pak? Habis itu istri saya bangun mengatakan, kamu enak aja ngomong, yang ngandung aku. Habis itu gimana Pak? Kalah saya Pak Ustadz. Jadi sebenarnya ayah dan ibu kalian, jadi jangan pernah merasa kalau di pondok itu terbuang. Ini banyak anak di pondok, pas mau tidur malam mikir, jangan-jangan aku ini anak adopsi ya.
Justru karena mereka hukumnya apabila hasil orang tua yang bekerja sebagai sopir yang sholatnya sering ketinggalan, uang hasil sopirnya dibuat biaya anaknya yang sedang mondok di pesantren. Hasil dari korupsi, dari haram dibelikan ke uang, dibelikan ke beras, uangnya dikirim ke pondok, lalu kemudian duit haram itu dimakan, lalu kemudian menjadi setetes darah, darahnya masuk ke jantung, dari jantung disemprotkan naik ke otak. Ayatnya semua hafal, nasiyatin kadzibatin khoti'ah, ubun-ubun, kazibatin pembohong, khoti'ah pelaku dosa, pembuat kejahatan. Kenapa ubun-ubun? Karena otak inilah yang memerintahkan. Jangan heran kalau ada anak yang otaknya jahat, salah satu penyebabnya adalah makan haram. Dari kebetulan di sini Pak Sopir, kamu tetap bisa sholat Pak Sopir. Maghribnya nggak bisa, sholatnya isya nanti jamak takhir. Maghribnya 3, isyaknya 2. Zuhurnya bisa jamak. Maghribnya nggak bisa, sholatnya isya nanti jamak takhir. Maghribnya 3, isyaknya 2. Zuhurnya bisa jamak takdim, zuhur 2, asar 2. Bisa jamak takhir, asar 2, isya 2. Jadi tidak ada alasan Pak Sopir untuk tidak sholat. Sampai kapan saya jamak ini Pak Ustadz? Selama kamu musafir. Saya nggak pernah pulang ke rumah. Namamu siapa? Bang Taib. Berarti kamu musafir terus. Maka orang yang musafir terus, dia tetap jamak qashar sampai dia muqim selama 4 hari 4 malam atau 20 kali sholat menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. 4. Perkenalkan, nama saya Pak Akib dari Asta Yusuf Talango, Sumeneb. Kita tahu bahwa jodoh rezeki mati ditentukan Allah. Bisakah ketentuan itu dirubah oleh manusia dengan doa setiap nisfu Sya'ban? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya Allah, kalau dia memang bukan jodohku, jodohkanlah aku dengan dia. Kalau dia memang sudah punya jodoh, matikanlah jodohnya. Jangan, gak boleh mendoakan yang tak baik. Maka boleh jadi yang kita minta itu ada yang disediakan Allah yang lebih baik, Tapi berdoa minta nama boleh. Mana dalilnya doa minta nama boleh? Oh, Nabi pakai nama. Allahumma a'izzal islama bi umarain. Tolonglah Islam ini dengan 2 Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu siapa Pak Ustaz? Abu Jahal. Nama kerennya Abu Jahal, nama medsosnya. Nama aslinya Umar bin Hisham. Nama aslinya Abdul Uzza. Nama FB-nya Abu Lahab. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad? Oh enggak, yang ceramah UAS. Sama. Itu juga orangnya. Jadi doa bisa merubah. La yaruddul qada illa doa. Tapi doa takdir itu ada 2. Ada takdir mubram, ada takdir muqayyad. Maka kita tak tahu yang mana, kita disuruh berdoa. Apa kata Umar bin Khattab? Aku tidak tahu doa ini terima Allah atau tidak, tapi aku tetap berdoa karena doa adalah ibadah. Ini banyak orang sekarang habis sholat nggak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya, ente nggak berdoa? Apa doa yang lama aja belum makbul, masa tambah lagi? Berdoa. Allah tidak akan pernah bosan mengabulkan doa, sebagaimana kita tidak pernah muak berdoa. Ud'uni astajib lakum.
Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Orang yang sombong tak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa lugasnya, bisakah takdir mubrom diubah oleh doa seorang mukmin? Mohon dalil dan penjelasannya. Kita tak tahu mana yang ketetapan Allah muqayyad mubrom. Kita serahkan pada Allah. Puncak dari setelah doa adalah ridha. Aku ridha menerima ketetapan Engkau. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Ada yang lebih tinggi daripada surga. Ketika orang sudah masuk surga, ditanya Allah Ta'ala, ya ahlal jannah, mada turidun? Hai penghuni surga, kamu mau apa? Penghuni surga menjawab, ada satu yang kami belum dapat, ya Allah, ridhaka. Itulah mengapa kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Boleh jadi tidak sampainya keinginan kita karena Allah menginginkan ridho. Bagaimana cintanya Qais kepada Laila, sampai-sampai Qais gila. Akhirnya Qais disebut dengan Laila Majnun, crazy, tergila-gila. Sampai satu saat dia ditanya, Qais, Laila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha? Qais, kamu pilih mana? Pilih Laila atau dunia beserta isinya? Apa kata Qais? La ghubarun ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di sendal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Tapi cita-citanya tak tercapai. Akhirnya dia gila dan dia didoakan oleh ayahnya di samping Ka'bah. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi menulis kitab Muzakkirat ketika dia berada di kota Makkah jadi dosen. Di antaranya dia ceritakan, di antara orang yang sembuh karena berdoa di dinding Ka'bah adalah Qais karena didoakan ayahnya. Karena gila itulah syair-syairnya keluar. Kalau nggak gila nggak keluar. Ustadz Abdul Somad yang senantiasa dijaga Allah, saya mau tanya, apa hukum rambut apabila sudah jatuh dari kepala? Apakah disebut juga dia sebagai aurat, Pak Ustadz? Makasih. Kalau kita melihat rambut panjang, bagaimana kita tahu itu rambut laki-laki dan rambut perempuan? Karena laki-laki juga gondrong rambutnya. Maka kalau besar kemungkinan dapat rambutnya itu adalah di pesantren lil banat, semuanya perempuan, maka itu jenazah kalau meninggal dunia, maka menurut mazhab Syafi'i tetap batal wuduknya kalau disentuh oleh orang yang tak mahram. Maka kedudukan bulu rambut dengan kulit tidak beda antara orang yang sudah meninggal dengan orang yang hidup. Tapi kalau ada qarinahnya, jadi antara qarinah itu adalah kalau dapat dipastikan 99,9% memang itu punya perempuan. Tapi kalau tak dapat dibedakan, maka maja'alallahu alaikum, Allah tidak menjadikan agama ini min haraj. Allah tidak mempersulit kita. Jadi jangan nanti sibuk adik-adik main bola tiba-tiba nggak jadi nendang. Kenapa? Ini ada rambut, laki-laki atau perempuan, mahram apa tidak? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi masalah orang mati atau hidup, maka kulitnya tetap membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i. Mohon penjelasan Ustadz, kiat istiqomah dalam menghadapi badai fitnah, khususnya bagi kita yang berprofesi sebagai da'i. Ini nampaknya senasib dengan saya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejek sahir, tukang sihir, kadzab, pembohong, asatirul awalin, tukang dongeng. Sedangkan Allah saja dikatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Makanya kata Imam Syafi'i, siapa yang menyangka bahwa dia akan selamat dari lidah manusia, bahwa majnun, maka dia gila. Sedang Nabi Muhammad saja tak selamat dari lidah manusia, Allah saja pun tak selamat dari lidah manusia. Maksud saya Allah tak selamat ini artinya apa? Lidah manusia ini sampai mengejek Allah Subhanahu wa taala.
Makanya dikatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Laqad kafara alladziina qalu wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Padahal sudah dijelaskan bahwa Allah itu lam yalid walam yulad. Allah pun tetap diserang lidah manusia. Nabi Muhammad SAW mereka katakan majnun, sahir, asatirul awalin, gila, tukang sihir, kadzab, pembohong, asatirul awalin, dongeng nenek moyang. Apalagi lah kita yang bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Maka tidak ada yang bisa menguatkan kita selain berkata bahwa yang kita lakukan ini adalah karena Allah. Ini adalah ujian klasifikasi keimanan. Allah cuma minta satu, Allah balas dua. Yang diminta Allah cuma satu, dia balas dua. Yang pertama yang diminta Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, maka dia balas dua. Yang pertama, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar, dia akan kenyangkan engkau. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, engkau akan amanahum min khauf. Kalau kau takut, cemas, galau, dia akan berikan engkau rasa aman. Tapi yang dua ini mesti satu alat untuk meraihnya. Falyabudu rabb hadzal bait. Tidak selesai dengan pikir, tak selesai dengan analisa. Perbanyak salawatmu, perbanyak zikirmu, perbanyak solatmu, perbanyak tasbihmu, Allah akan balas dua. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. 7. Bagaimana hukum memberi uang kepada pengamen apabila nanti hasilnya dia pergunakan untuk kemaksiatan? Ada 3 orang bersedekah, yang satu sedekah, yang satu sedekah, yang satu sedekah. Satu orang bersedekah kepada 3 orang. Ternyata 3-tiganya orang tak betul. Yang pertama pelaku maksiat, yang kedua orang kaya, yang ketiga orang zalim. Kata orang, kamu sedekahmu mubazir, karena 3 orang itu tak benar, tapi dia tidak tahu. Maka kemudian apa kata Nabi? Sedekahmu kepada orang pelaku maksiat, mudah-mudahan dengan sedekahmu itu dia bertaubat. Sedekahmu untuk orang yang berbuat zina, mudah-mudahan dengan sedekahmu untuk orang yang bakhil, pelit, mudah-mudahan dengan sedekahmu itu dia selamat dari kebakhilannya. Sedekahmu untuk orang yang terakhir, orang yang zalim, mudah-mudahan dengan sedekahmu dia berhenti dari kezalimannya. Dengan syarat kita tidak tahu orang ini pelaku maksiat. Kebetulan mau cepat-cepat kita kasih, tiba-tiba orang lain ngomong. Adapun orang yang sudah jelas bahwa ini adalah sindikat, kita tahu itu sindikat. Sebetulnya ini adalah eksploitasi anak yatim. Suami istri, waktu kita berangkat pagi di lampu merah yang buta suaminya, nanti sore pulang yang buta istrinya. Bisa ganti-gantian. Kita sudah tahu, maka jangan lagi berikan, karena mereka ini hanya eksploitasi orang miskin. Ke-8, saya mau tanya, sahkah wali nikah dengan pakai video call dari jarak jauh? Nikah dengan alat, kalau dia selamat dari ihtimal kemungkinan, maka dia bisa dijadikan sebagai dalil. Nikah pakai telekonferensi. Karena yang dimaksud dengan satu majelis itu bukan satu majelis wali mempelai laki-laki, 2 saksi. Yang dimaksud dengan satu majelis adalah satu waktu, yang satu dengan syarat tidak ada tipuan di sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ini Pak Kua. Iya. Apakah Bapak betul walinya? Betul. Apalagi sekarang bisa nampak wajahnya. Jadi kalau tidak ada ihtimal, kemungkinan, maka sah. Tapi kalau begitu juga dengan akad jual beli. Tapi kalau masih ada di dalamnya kemungkinan, ad-dalil idza tamal saqata bihil istidlal. Kalau suatu dalil itu mengandung ihtimal, maka dia gugur menjadi istidlal. Tapi bagi saya pribadi lebih baik untuk tidak pakai itu. Kenapa? Al-khuruju minal khilafi aula.
Kalau pakai alat ini ada khilafnya, kalau tak pakai alat ini tak ada ikhtilafnya. Maka meninggalkan yang ada ikhtilafnya lebih utama daripada. Tapi kalau tidak memungkinkan sama sekali, maka boleh dipakai. Apakah kita bekerja di salah satu dealer motor yang bekerja sama dengan perusahaan leasing, finance, dalam urusan transaksi kredit ke customer, sedangkan perusahaan leasing finance tersebut menerapkan praktek riba. Kalau pihak leasing jelas berdosa, tapi bagaimana dengan kedudukan dealer, pemilik dan pegawai dalam pandangan Islam? La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilagu, orang yang dikasih makan riba, orang yang mewakilkan transaksi. Wa katibagu, orang yang mencatat, pegawai administrasi. Wa syahidaihi, orang yang menjadi dua saksi. Kulluhum sawa, mereka semuanya sama. Jadi 4 orang ini yang terkait dengan riba tadi sama. Adapun orang yang tidak terkait langsung, ini yang 4 ini terkait langsung. Saya jual makanan, tiba-tiba datang orang beli nasi. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau beli nasi. Saya nanya, ini uang kau ini uang riba atau uang halal? Ngamuk dia. Kita tidak perlu tanya, kenapa? Karena saya jual nasi, nasi ini halal. Maka yang dilihat di situ adalah nasinya. Jadi yang tidak terkait secara langsung, maka dia tak masuk. Adapun yang terkait langsung, yang 4 ini, maka masuk kategori haram. Jadi kalau orang jual riba, dia beli semen, kita jual semen. Yang kita jual itu semennya, tidak ada hubung kait dengan pekerjaan si pembeli. Karena kalau si pembeli itu semuanya nanti ditanya, oh macam-macam, ada orang yang jual benda haram, ada orang yang dari hasil korupsi, ada orang. Jadi Islam tidak memberatkan. Yang kena hanya yang kaitan ring pertama yang langsung. Adapun yang tidak langsung tadi, maka tidak terkait dengan riba. Terakhir yang ke-10, dalam pepatah dikatakan kulil haq walau kana murran. Jika dihadapkan pada sebuah kejadian yang mana pada saat itu jika berkata bohong akan bersalah terhadap guru, namun jika berkata jujur akan kehilangan pertemanan yang sudah lama dibangun. Bagaimana kita mesti bersikap sebagai seorang muslim? Ini sebetulnya bukan nanya, mau mencari pembenaran. Kalau saya jujur Pak Ustadz, ini bohong ke guru. Tapi teman ini Pak Ustadz, teman ini sudah buat salah. Maka tidak bisa berbohong untuk menutupi suatu kesalahan. Maka disebutkanlah ra'sul dzunub al-kadzib, induk dari segala dosa adalah bohong. Satu bohong akan ditutup oleh 1000 bohong. Yang boleh bohong cuma 3 kasus. Yang pertama ketika dalam perang, al-harbu khid'ah, perang itu tipu muslihat. Tiba-tiba perang, lalu kemudian saya masuk ke rumah jamaah. Musuh kita datang, musuh kita nanya, ada Abdul Somad di sini. Maka nggak boleh kasih tahu. Tuh, gua tempat tidur. Ada Abdul Somad di sini. Abdul Somad tidak ada di sini. Maksudnya tidak ada di sini, tapi ada di kamar sana. Itu namanya hilah, fikih hilah. Yang pertama ketika berperang untuk menyelamatkan umat, itu boleh. Yang kedua ketika mendamaikan 2 orang yang sedang kelahi, datang dia ke kita. Itu si anu itu orangnya pembohong, penipu, nggak benar. Kemudian datang sipil. Tadi dia datang ke sini, iya. Dia cerita tentang aku. 1 pun nggak ada dia cerita tentang aku. Maksudnya 1 nggak ada, tapi 10 ada. Untuk menyelamatkan 2 orang supaya jangan sampai kelahi. Yang ketiga adalah suami terhadap istri tidak pada perkara yang haram. Suami ibu pulang dari Surabaya bawa kain batik, lalu dia nanya, oh my darling, buah hati belayan jiwa, gimana pandanganmu tentang kain batik? Abang, seumur hidupku belum pernah melihat batik yang Blue 78. Maksudnya jeleknya. Halo, nang yang Blue 78. Tapi tidak dia sebutkan. Dalam pada 3, menyenangkan pasangan bukan pada perkara yang haram, mendamaikan orang yang berkelahi pada saat perang, menyelamatkan. Lain daripada itu,
maka bohong tidak dibenarkan, karena satu bohong akan menyebabkan menutupinya dengan bohong-bohong yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi bekal amal soleh, yang menyampaikan dan yang mendengarkan mendapatkan ridho taufik kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya sampaikan selamat milad 70 tahun pesantren Al Amin Perenduan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmat, ridho dan barakahnya buat keluarga besar Al Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين وعلى مؤسس هذا المعهد العظيم ومشايخنا ولآبائنا ولأمهاتنا شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نتوسل إليك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة أن تيسر لنا أمورنا وتقضي حاجاتنا تبلغ مقاصدنا وتغفر لنا ما مضى وأن تجعل هذا المعهد معهد الأمين معهدا عظيما مباركا فيه تخرج منه العلماء والزعماء واحفظ أهلا من اللهم احفظ هذا المعهد من كل كرب عظيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من الصالحين والصالحات من حافظ القرآن والحافظات من المجاهدين في سبيلك بأموالهم وأنفسهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا راغبا إلا أنجبته ولا عازبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من سورة الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا وخصوصا إلى مؤسس معهد هذا العظيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم مثواهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل أهلهم من الصابرين. اللهم اجعل ذريتهم من الصالحين واجعلهم من الصالحين واجعلهم من الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجمعنا معهم مع الحبيب المصطفى في جنتك العلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Kami sampaikan terima kasih kepada para hadirin tamu undangan, khususnya kepada Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb Ibu Hajah Dewi Khalifah SHMH,
Dan kami selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan kata dan perbuatan. Dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di pengajian bersama Ustadz Abdul Somad di Pondok Pesantren Al-Amin Parenduan Sumeneb. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari dan barokah dari beliau Ustadz Abdul Somad. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Live streaming saya akhiri. Assalamualaikum.